Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak apa, sekarang kita masuk pelajaran pertemuan yang pertama pada bab 2 dengan judul persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas fungsi kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti diharapkan nanti bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari suatu persamaan. Baiklah anak Pak, kita mulai membahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akan kita bahas di sini adalah persamaan kuadrat yang satu variabel. Jadi pengertian dari persamaan kuadrat satu variabel itu adalah persamaan kuadrat yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Nah, itu pengertian dari persamaan kuadrat. Di persamaan Jadi persamaan kuadrat satu variabel adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian bentuk umum dari persamaan kuadrat, itu sendiri adalah A X kuadrat ditambah B X ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana harga A itu tidak sama dengan 0. Jadi seandainya A-nya 0, nilai A ini 0, berarti dia tidak persamaan kuadrat namanya lagi. Kembali dia ke persamaan linier. Jadi tidak persamaan kuadrat. Jadi itu makanya syaratnya A tidak boleh 0. Tetapi B dan C boleh 0. Kemudian nilai A, B, C itu A, B, dan C elemen real. Jadi A, B, C itu bilangan real, bilangan nyata. Kemudian A disebut koefisien dari X kuadrat. Kemudian yang B disebut koefisien dari X. Kemudian yang C disebut konstanta. Kira-kira penjelasannya. Yang A-nya tidak boleh 0, A tidak sama dengan 0, A, B, dan C itu bilangan real. Kemudian yang A ini kita sebut dengan koefisien dari X kuadrat, atau bahasa kitanya angka di depan X kuadrat. Nah, itu yang A. Kemudian yang B disebut dengan koefisien dari X.
koefisien dari X. Bahasa kitanya angka di depan X, angka di depan variabel X. Itu dikatakan dengan koefisien dari X yang B. Kemudian yang C itu adalah konstanta, kita sebut dengan konstanta. Atau bahasa kitanya adalah angka yang berdiri sendiri. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Di bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kemudian ada lagi istilah di sini. Ini ada tanda sama dengan. Kalau di sebelah kiri tanda sama dengan ini kita sebut dengan ruas kiri. Kemudian yang di sebelah tanda sama dengan ini kita sebut dengan ruas kanan. Istilahnya. Kemudian ada lagi yang AX kuadrat ini kita sebut dengan suku. Ini suku, BX suku juga, C suku juga. Jadi di sini terdiri dari 3 suku. Jadi yang suku itu dibatasi oleh tanda tambah atau tanda kurang nantinya. Jadi persamaan kuadrat ini terdiri dari 3 suku. Baiklah, apa? Kita lanjutkan menentukan. Kita masuk sekarang lagi menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C dari suatu persamaan. Jadi, contoh, Bapak ambil contoh. Tentukanlah nilai A, B, C dari persamaan kuadrat berikut ini. Satu, misalnya Bapak ambil contoh 2x kuadrat ditambah x ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini kalau kita ingin menentukan nilai A, B, dan C-nya, sama A, B, C. Yang A itu tadi adalah pengertiannya adalah koefisien dari X kuadrat atau angka di depan X kuadrat. Berarti di sini angka di depan X kuadrat itu adalah 2. Jadi A-nya adalah 2. Kita ambil dengan tandanya karena ini positif, jika ini kita tulis berarti di sini ada tanda tambah. Kemudian yang B itu adalah koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah angka di depan X. Berarti di sini ada angka 1 di sini, cuma lagi tidak ditulis. Berarti koefisien dari X itu adalah 1. Kemudian yang C-nya itu dia tadi konstanta, bilang yang berdiri sendiri, bilang yang tanpa variabel. Jadi yang konstantanya adalah nilai C-nya adalah 3. Itu kira-kira contoh 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk contoh yang kedua. Misalnya min x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi di sini harga A-nya berapa? Harga A-nya adalah A, koefisien dari X kuadrat adalah min 1. Kemudian harga B-nya, B adalah koefisien dari X, angka di depan X, berarti min 3. Kemudian C-nya konstanta, bilang yang berdiri sendiri. Konstanta, kalau bahasa kitanya disebut dengan bilang yang berdiri sendiri, maka C-nya adalah 4. Oke. Kita masuk contoh yang ketiga. Misalnya contoh yang ketiga, min 5x dikurang min 5x kuadrat ditambah 7 sama dengan 0. Sini bisa kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya berapa?
Yang A tadi koefisien dari X kuadrat, berarti angka di depan X kuadrat berarti min 5. Yang B tadi apa? Koefisien dari X, angka di depan X. Sedangkan di persamaan ini X-nya tidak ada, berarti B-nya adalah 0 karena X-nya tidak ada. Kemudian yang C konstanta, bilangan berdiri sendiri, berarti C-nya sama dengan 7. Oke. Nah, kita masuk contoh yang terakhir, nomor 4. Misalnya 4x kuadrat sama dengan 3x min 3x dikurang 7. Di sini berapa nilai A-nya? Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, berarti kita belum bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Karena apa? Karena di ruas kirinya belum 0. Jadi karena belum 0 ruas kirinya, maka belum bisa kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, supaya bisa kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya, maka terpaksa kita pindahkan dulu 3x dikurang 7 itu ke ruas kanan. Kita pindahkan ini ke ruas kanan dulu. Pindahkan pula ini ke ruas kanan. Jadi apa jadinya kalau kita pindahkan? Jadi dapat 4x kuadrat. 3x kuadrat pindah ruas menjadi kurang, negatif, positif pindah jadi negatif, berarti kurang 3x. Negatif 7 pindah ruas menjadi positif, tambah 7 sama dengan 0. Karena di ruas kanannya udah 0, maka baru bisa kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Maka nilai A-nya sama dengan angka koefisien dari X kuadrat. Yang A berarti angka di depan X kuadrat berarti 4. Yang B koefisien dari X. Koefisien dari X adalah angka di depan X adalah min 3, masuk dengan tandanya min 3. Kemudian C-nya sama dengan konstanta positif 7, berarti tulis saja 7. Jadi nilai C-nya 7. Nah, itulah kira-kira apa pembahasan kita mengenai persamaan kuadrat. Nah, setelah ini nanti kita masuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat pada pertemuan yang keduanya. Jadi yang akan kita bahas nanti ada pertemuan yang kedua, nanti persamaan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Kemudian dengan memfaktorkan ini ada 3 macam pula dia nanti anak. Nah, Pak. Kemudian yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.